Itu semakin salah. Kenapa? Kalau lihat, vape itu kimia yang 100%. Kabar baik, sehat selalu. Memang kita jarang tampil di TV karena TV itu banyak acara-acara yang tidak musikal. Lebih banyak yang gosip-gosip, lebih banyak yang pagi-pagi teriak-teriak, ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul. Saya nggak bisa bangun pagi, jadi acara-acara TV yang bangun pagi yang terus ketawa-ketawa itu pasti saya nggak bisa hadir, walaupun undangan banyak. Saya murni main musik, off airnya masih banyak. Ada Katon Bagaskara Solo Karir maupun Club Project. Jadi kita selalu tetap bisa musik. Terus kemudian saya ya punya tabungan lah paling nggak. Kita pandai-pandai mengelola uang walaupun nggak ada bisnis apapun. Karena terakhir bisnis saya tadinya bikin kopi ya. Kopi perusahaan kopi saya namanya NKRI, ya kan? Tapi kemudian karena kena COVID, akhirnya perusahaan kita kolaps. Tadinya kita roasteringnya kita ini supply ke beberapa kafe-kafe besar di seluruh Jakarta, termasuk ke Anomali dan segala macam. Kita yang supply karena roasting kita ini murah tapi bagus. Kita ambil dari Sirikalang. Tapi kemudian kan animo orang untuk ngopi ketika COVID karena peraturan tidak bisa ya. Ya akhirnya perusahaan itu nggak jadi lagi. Ya tapi at least kita masih survive jadi musisi dan saya mensyukuri. Selain saya juga bikin cerutu sendiri, Bagaskara Sigar. Oh, ada juga. Bagaskara Sigar saya. Nah ini saya lagi nyobain sampel-sampel saya yang terbaru. Ini dikirim dari pabrik, makanya tulisannya sampel. Karena kenapa saya lagi bikin yang tadinya klasik Bagaskara Sigar, sekarang saya lagi bikin Bagaskara Sigar Reserva sama Bagaskara Sigar Nusantara. Untuk membanggakan cerutu Indonesia itu tidak kalah dengan cerutu Amerika Latin. Tembakau itu kan yang dikenal di Sumeneb kalau nggak salah, itu paling bagus katanya. Ada banyak tempat. Tembakau tuh banyak tempat yang dikenal. Dari Lombok juga ada, dari Jember juga ada, dari Temanggung juga ada. Nah tembakau Indonesia itu luar biasa, dan luar biasa diekspor 80.000 ton per tahun ke Eropa. Tembakau kita dibuat menjadi campuran cerutu-cerutu di Amerika Latin, tapi kita tidak punya cerutu sendiri yang punya kebanggaan yang luar biasa. Ini yang akan saya tumbuhkan. Seperti dulu kopi Nusantara misalnya. Ya kan, kopi kan tadinya benar-benar kita ngambil dari Italia, ya kan, dari Brazil. Kita lupa ternyata kopi Indonesia itu luar biasa gitu. Dan sekarang kopi Indonesia yang single origin semuanya bisa naik animo masyarakat, demandnya menjadi tuan rumah di Indonesia maupun menjadi kebanggaan di luar negeri. Tapi kan kalau itu kan terbatas loh, komunitasnya kayak kalau cerutu ya? Kenapa Mas Katon mau cerutu? Nah itu pertanyaan yang bagus, karena saya cuma mau bilang saya ini ceritanya orang yang akan mencoba bicara bahwa banyak sekali orang mendiskreditkan tembakau. Padahal sejak mungkin ribuan tahun lalu tembakau itu menjadi obat. Oh, kenapa? Tembakau itu obat segala penyakit. Ketika menjadi bagian dari herbal. Coba nanti Anda Google, pasti ya, tembakau apakah obat gitu. Tembakau itu bisa mengobati pernapasan, bisa mengobati asma, bisa mengobati diabetes, segala macam. Tembakau juga bisa mengobati penyakit-penyakit demam dan segala macam. Tapi karena ada konspirasi dunia farmasi kita nggak tahu ya. Akhirnya tembakau kemudian didiskreditkan. Siapa yang menghancurkan ini tembakau? Kepopuleran tembakau? Ketika dunia barat membuat namanya rokok. Karena rokok itu sebenarnya tidak murni tembakau. Campuran ya. Rokok itu kan ada kertasnya, ada filternya, dicampur kimianya, itu yang merusak. Akhirnya kena kemana-mana. Terus akhirnya diklaim bahwa tembakau yang jahat, padahal bukan tembakau, rokok yang jahat. Kemudian sekarang tiba-tiba orang bicara vape lebih aman, IQOS lebih aman. Waduh, itu semakin salah. Kenapa? Kalau lihat, vape itu kimia yang 100%, dimasukkan secara sadar ke dalam paru-paru. Kalau ini bukan omongan saya orang yang anti vape ya, itu sudah banyak sekali beritanya.
Bahkan kalau nonton artikelnya Netflix, filmnya Netflix dijelaskan bahwa vape itu sebuah kegagalan untuk menggantikan tembakau. Tembakau nggak bisa digantikan. Tembakau itu harus murni. Nah, betul kan? Artinya kan nggak masalah ya. Tembakau itu dulu obat-obatan yang luar biasa jauh sebelum ada dunia farmasi barat. Saya kadang-kadang berpikir dunia farmasi jangan-jangan yang merusak. Iya, Karena kalau kita nanam tembakau semua sehat, terus kemudian farmasinya nggak laku lagi. Nggak laku. Ya ini kita untuk kepikiran.